Pemirsa, tahukah Anda Indonesia memiliki 6 istana presiden yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali? Antara lain Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tampak Siring di Bali. Istana kepresidenan itu digunakan sebagai tempat resmi kediaman presiden, juga sebagai tempat presiden menggerakkan roda pemerintahan, atau menjadi tempat beristirahat tamu-tamu negara. Namun ternyata ada juga yang menyimpan cerita-cerita unik maupun kisah-kisah mistis. Lalu, seperti apa keanehan-keanehan yang terdapat di Istana Kepresidenan Republik Indonesia? Demi penghematan uang negara, dahulu Presiden Gus Dur memutuskan tinggal di Istana Merdeka. Meski demikian, bukan berarti keluarga Gus Dur betah. Mereka mengaku banyak diganggu makhluk halus di istana peninggalan zaman kolonial itu. Putri Gus Dur, Yeni Wahid, pernah mengaku di akun Twitternya bahwa istana yang ia tinggali sangat tidak nyaman dan seram suasananya. Bahkan sang adik Inayah Wahid sering diganggu oleh makhluk halus. Kejadian menyeramkan ternyata tidak hanya dialami keluarga Gus Dur. Sejumlah pegawai istana juga kerap mengalaminya. Bahkan saking takutnya, untuk membersihkan lantai 4 dan 5 di Wisma Negara saja tidak ada yang berani. Karena takut dengan penunggu di sana yang tidak kasat mata. Menurut ajudan Gus Dur saat itu, yaitu Munib Huda Muhammad, Presiden Indonesia kelima itu tidak menggunakan cara-cara mistis untuk mengusir keangkeran istana, melainkan dengan cara yang logis. Gus Dur membuka Istana Merdeka bagi masyarakat, sehingga di era Gus Dur, Istana Merdeka ramai dan tidak angker lagi. Istana Merdeka merupakan tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia yang terletak satu kompleks dengan Istana Negara dan Bina Geraha, yaitu terletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Istana dengan luas sekitar 2.400 meter persegi ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.W. Van Lansberg pada 1873. Tercatat setelah Presiden pertama Indonesia, Soekarno, barulah Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memilih tinggal di istana. Kini Istana Merdeka ditinggali oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi. Yang menarik, ternyata Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo bukan hanya tinggal, tetapi tidur di bekas ranjang Presiden Soekarno. Diketahui selama ini tak ada presiden yang berani tidur di ranjang kamar sang proklamator itu. Bahkan putri dari Bung Karno, Megawati Soekarno Putri sekalipun. Menurut Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi termasuk salah satu presiden yang berani menempati kamar Bung Karno. Meski banyak informasi tentang bangunan tersebut yang penuh dengan cerita mistis, Jokowi mengaku tidak merasa terganggu oleh cerita-cerita itu. Ia malah merasa nyaman, sebab ia juga pernah tinggal di gedung tua saat ia menjabat sebagai wali kota Solo. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara, saat ini Istana Negara menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, antara lain pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara hingga jamuan kenegaraan. Namun ternyata ada sebuah kisah di balik salah satu acara pelantikan resmi di Istana Negara tersebut, tepatnya saat pengangkatan Albert Hasibuan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk bidang hak asasi manusia pada awal tahun 2012 lalu oleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Usai pelantikan, meja marmer yang dipakai sebagai tempat penandatanganan tiba-tiba pecah dan hancur berkeping-keping seperti habis dipukul dengan benda keras. Peristiwa itu terjadi ketika pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres hendak memindahkan meja marmer setebal 2 cm tersebut. Walau sempat terkejut, acara pelantikan tak terganggu sama sekali. Diketahui alas marmer tersebut terlepas dari meja besi kerangkanya. Namun ternyata ada juga yang mengaitkannya dengan hal-hal metafisika, yang konon pecahnya meja tersebut merupakan teguran dari si penunggu meja marmer bagi sang presiden kala itu. Pemirsa, Rabu 22 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menggelar jumpa pers perdana sejak dilantik pada 20 Oktober lalu di halaman Istana Kepresidenan. Ada yang menarik dalam jumpa pers tersebut. Lokasi yang dipilih sebagai tempat jumpa pers juga tak biasa.
yakni di bawah pohon Ki Hujan, nama sebuah pohon jenis trem besi besar yang ditanam di belakang Istana Merdeka. Pohon Ki Hujan ini seperti menjadi saksi bisu atas segala yang terjadi di kompleks kepresidenan itu. Di antaranya saat SBY pernah menerima penyerang kesebelasan nasional Prancis, Zinedine Zidane. Menariknya, Ki Hujan ini ternyata sudah berusia 144 tahun sejak ditanam pada 1870, yang artinya 3 tahun sebelum Istana Merdeka dibangun oleh arsitek Drossares. Meski ditopang oleh sejumlah tiang, pohon ini masih terlihat gagah. Yang menariknya lagi, pohon ini sempat diterjang angin puting beliung yang terjadi di kawasan istana pada 5 Januari 2012 silam. Banyak pohon bertumbangan, namun anehnya Ki Hujan tetap kokoh berdiri. Hanya dedaunannya saja yang rontok dan ranting-ranting kecil yang berjatuhan. Istana Bogor merupakan salah satu dari 6 istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri dikarenakan aspek historis, kebudayaan, dan faunanya. Namun di balik keunikan itu ternyata ada kisah misteri yang beredar di kalangan masyarakat tentang salah satu patung yang ada di istana yang dibangun pada tahun 1744 itu. Konon beredar kisah tentang seorang peserta pendataran yang berkunjung ke Istana Bogor dan melakukan hal usil ke salah satu patung perunggu berwujud wanita tanpa busana. Dengan sengaja ia meletakkan bulu-bulu wol, rontokan dari karpet di bagian terlarang tersebut. Esok hari ia terkejut karena bulu-bulu serupa ada di kantung celananya. Dan ketika makan, ia pun tersedak tanpa sebab, namun yang keluar dari tenggorokannya adalah bulu-bulu karpet tersebut. Kabarnya almarhumah mantan ibu negara, Hartini Soekarno pun sempat mengiyakan bahwa di Istana Bogor terdapat makhluk astral penunggunya. Konon, ia pernah melihat seorang tamu yang tak kasat mata saat memasuki ruangan presiden di istana tersebut. Istana Kepresidenan yang berada di Bali, yakni Istana Tampak Siring, adalah satu-satunya istana kepresidenan Republik Indonesia yang dibangun setelah Indonesia merdeka. Karena kelima istana lainnya, yakni Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas, serta Istana Gedung Agung Yogyakarta dibangun semasa zaman kolonialisme Belanda. Istana Tampak Siring biasanya digunakan oleh presiden untuk beristirahat, melakukan rapat kerja, serta melakukan perundingan luar negeri. Istana Tampak Siring diprakarsai oleh Soekarno dan mulai dibangun pada tahun 1957 hingga tahun 1963. Di istana tersebut terdapat sebuah kamar yang dulu sempat dihuni Soekarno. Konon menurut warga setempat, kamar tersebut hingga kini tidak dihuni dan sengaja dikosongkan karena ada kekuatan mistis yang meliputi ruangan tersebut. Sementara Presiden Indonesia yang datang berkunjung ke istana itu menempati bangunan lain yang tak jauh dari bangunan yang ditempati Soekarno. Istana Gedung Agung merupakan salah satu dari 6 istana kepresidenan Republik Indonesia. Istana ini terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di ujung Jalan Malioboro. Gedung yang dibangun oleh seorang arsitek A. Payen ini pernah menjadi saksi sejarah ketika Bung Karno berkantor di sana saat Yogyakarta menjadi ibu kota baru Republik Indonesia. Karena merupakan bangunan tua, banyak rumor beredar mengenai kisah mistis di balik bangunan bergaya Eropa itu. Kabarnya di istana tersebut sempat terjadi gangguan-gangguan makhluk gaib. Maka dari itu seorang paranormal pernah dimintai tolong oleh Pas Pampres. Menurutnya, hal yang dianggap mengganggu tersebut berasal dari kekuatan kitab Stambul yang sering berpindah-pindah secara misterius di sekitar istana. Kabarnya di Istana Gedung Agung yang bernama Loji Kebon itu kerap terdengar suara prajurit baris berbaris, walau tak ada yang sedang melakukan baris berbaris. Pemirsa, itulah 7 peristiwa aneh yang pernah terjadi di Istana Kepresidenan Indonesia versi on the spot.